Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah selesai dari Kejadian pasal yang ke-12, di mana tentang ya Abram dan Lot. Ya, kita membaca kemarin, ini kita masuk yang ayat Kejadian 13, Abram dan Lot ya. Kemarin kita sudah selesai ketika Abram tiba di Mesir. Lalu Abram berpura-pura ya berkata bahwa Sarah itu adalah adiknya. Ya, karena dia takut dibunuh, ya, dan akhirnya malah Tuhan membalikkan keadaan. Abram sempat tidak percaya akan pertolongan Tuhan, tetapi kita selalu percaya saudara, kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhanlah yang akan menyertai, bahkan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya, sehingga Abraham boleh diluputkan saudara ya. Bahkan dia mendapat kambing domba, mendapat pemberian dari Fir'aun. Tetapi yaitu akhirnya Fir'aun menyuruh dia pergi dari Mesir. Nah, sekarang kita baca ya Kejadian pasal 13. Judul perikopnya di sana adalah Abram dan Lot berpisah. Kita tahu ketika Abram keluar dari Ur Kasdim, dia membawa Lot, yaitu ponakannya saudara. Ya, lalu pasal 13 ini ayat yang pertama kita baca, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Dari Negeb mereka pergi ya. Ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya saudara. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ya, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saudara, kita lihat pada zaman itu Abram ini memiliki domba, kambing, sapi yang diperoleh ya, dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Dan kekayaan Abram itu tidak hanya meliputi perak dan emas, namun juga ternak saudara, binatang-binatang ya, dan juga segala sesuatu dimiliki oleh Abram. Ya, bahkan pakaian, makanan ya, bahkan tenda dan semua ya, itu dia memiliki. Hewan-hewan itu juga bisa ditukar, bisa dijadikan bahan alat penukar saudara, digantikan uang. Ya, jadi ketika orang punya ternak yang banyak, itu bisa jadi buat alat tukar ya, dengan barang-barang yang lain atau jasa apapun. Dan Abram dapat melihat kekayaannya bertambah berlipat ganda setiap hari. Karena Abram disertai Tuhan, Tuhan memberkati apa yang dia lakukan. Kekayaannya bertambah ya, dari hasil yang Tuhan berikan saudara. Dan di sana dikatakan akhirnya ya dia mendirikan mezbah di tempat dia berkemah dekat Betel dan Ai. Itu adalah tempat yang dahulu dia mendirikan mezbah, lalu dia memanggil nama Tuhan. Ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ya, bahkan bukan hanya Abram, Lot mengikuti dia, dan Lot juga diberkati Tuhan. Dia memiliki saudara ya kambing, domba, dia memiliki lembu dan juga kemah ya. Ketika kita mengikuti orang yang benar saudara, orang yang disertai Tuhan, maka kita juga akan ikut diberkati. Hati-hati dengan pergaulan, kita bergaul dengan orang yang salah ya, hidup kita tidak diberkati. Lot mengikuti pamannya Abram yang diberkati Tuhan, sehingga dia juga menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama saudara. Ya, kenapa? Karena harta milik mereka itu amat banyak. Ya, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi karena hartanya bertambah banyak, udah gak cukup ya untuk hidup bersama-sama lagi saudara. Dan di sana dikatakan ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya, jadi saudara, karena semakin bertambah banyak kekayaan mereka berdua, gembala-gembalanya berantem. Karena negeri itu terlalu kecil untuk mereka berdua. Ya, lalu karena Abram melihat sudah tidak benar ini ya, gembala-gembalanya pada berantem,
Ayat yang ke-8 saya dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot. Ya, karena Abram lihat para gembalanya sudah berantem, Abram memanggil Lot, saudara ponakannya, lalu berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat atau saudara. Ya, Abram ini kita lihat saudara, dia itu memiliki hati yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan mengasihi Abram. Walaupun dia lebih tua, dia itu omnya Lot, pamannya Lot. Tetapi dia memanggil Lot, lalu dia berkata, jangan ada perkelahian. Gara-gara gembala-gembalamu, nanti kan bisa jadi perkelahian keluarga. Nanti kalau gembalanya manas-manasin Lot, ngomong, itu loh Pak, itu gembala-gembalanya Abram itu loh. Ya, mereka itu gini, makanya tadi kita berkelahi. Yang tadinya hubungannya baik bisa jadi rusak, saudara. Nah, Abram ini adalah orang yang bisa melihat itu. Dia berkata pada Lot, janganlah kita ini berantem. Ya, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau. Ya, antara gembalamu dan gembalaku. Kenapa? Karena kita ini saudara, kita ini kerabat. Ya, memang sebaiknya ketika kita saudara bersaudara jangan berantem, saudara. Ya, walaupun cuma teman biasa juga, mari kita sadar diri. Ya, dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kita melihat teladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abram kepada ponakannya. Kalau mau dipikir Lot itu ponakannya, tapi Abram memiliki jiwa yang besar, hati yang sangat lapang. Abram berkata kepada Lot, kamu pilih duluan lah ya. Negeri ini besar untuk kita diami, supaya kita nggak berantem, kita berpisah. Ya, kamu yang pilih duluan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Luar biasa saudara, apa yang dilakukan oleh Abram ini, dia menjadi seorang om yang menunjukkan teladan yang kerendahan hati, hati yang lapang, hati yang besar. Dia menyuruh ponakannya Lot, anak yang lebih muda, untuk lebih dulu memilih. Harusnya kalau Lot juga sadar, kalau Lot juga orang yang memiliki attitude, saudara, dia akan berkata kepada Abram, om dululah, kan om yang lebih tua, om juga yang ajak saya. Tapi itulah saudara, hati Abraham itu bijaksana. Kita belajar dari Abram malam ini. Ayo kita memiliki hati yang lapang, hati yang bijaksana. Sebagai orang tua tidak usah menuntut, dia kan lebih muda, harusnya dia mengalah dong sama saya. Dia kan yang lebih muda, dia yang harusnya minta maaf dong sama saya. Berhenti saudara. Kalau kita mau jadi orang yang diberkati Tuhan, mari kita memiliki kerendahan hati. Tidak usah meminta yang lebih muda, yang duluan minta maaf. Yang lebih muda seringkali kita dengarkan orang-orang, dia kan lebih muda, dia kan adik saya, dia tuh kan anak kecil, dia tuh anak saya, dia ponakan saya, dia yang harus hormat saya. Stop. Kalau kita mau lihat Tuhan memberkati hidup kita, kalau kita mau melihat Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, apapun yang kau lakukan, mari kita memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita. Hati yang lapang, hati yang mau mengalah, tidak mudah terpancing emosi, tidak berjalan dengan pikiran atau kekuatan kita sendiri. Abram bilang kepada Lot ponakannya, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Yang penting kita jangan berantem. Hati Abram ini sangat-sangat luar biasa. Asal kita nggak ribut, sudah saya mau merendah hati, saya ngalah. Saudara, mengalah itu indah. Jangan ada pertengkaran di antara kita sehingga tidak ada yang mau mengalah satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya saudara keadaan semakin memanas. Orang yang cinta damai akan diberkati Tuhan. Orang yang cinta damai akan melihat pintu-pintu berkat terbuka. Nanti kita lihat terhadap Abram apa yang Tuhan kerjakan. Lalu saudara, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, jadi kalau kita melihat karakter Abram ini luar biasa. Dia menghadapi kemungkinan akan ada konflik dengan ponakannya.
Ya, lalu Abram mengambil inisiatif ya untuk mengatasi konflik atau perselisihan di depan mereka. Ya, Abram memberikan Lot kesempatan terlebih dahulu padahal dia lebih tua, saudara. Ya, tetapi dengan seperti itu ya Abram menunjukkan bagaimana dia memiliki iman percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup memberkati. Ya, dari Abram kita bisa pelajari hari ini, saudara. Mari kita juga menjadi orang-orang yang ya cepat mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah dalam keluarga. Ya, dan biarkanlah orang lain yang lebih dahulu. Ya, kita lebih merendahkan hati ya. Ya, tempatkanlah kedamaian, damai sejahtera itu di atas segala-galanya di dalam keluarga. Bahkan keinginan-keinginan diri kita, biar kita belajar. Lalu saudara, di sana dikatakan ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan, yaitu banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, ya sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, kita melihat di sini, saudara. Ya, karena dikelilingi oleh lingkungan yang terus bermusuhan oleh gembala-gembala. Ya, dan akhirnya Abraham harus berpisah dengan ponakannya supaya tidak terjadi perkelahian yang lebih besar lagi. Lalu Lot disuruh memilih, dan kita lihat karakter Lot di sini, saudara. Ya, Lot ini menunjukkan satu sikap yang tidak ada kerendahan hati. Lot ini menunjukkan satu sikap di mana dia itu tidak bisa ya menghormati orang yang lebih tua. Ya, bahkan dia juga orang yang tamak melihat sesuatu itu, saudara. Ya, Lot ya terlihat dari pilihan-pilihannya. Ya, dia langsung memilih. Harusnya kan dia bilang, ya om duluan lah om, saya ngalah om. Ya, kalau ini om lah, ya kan om yang ajak saya, om yang pilih, nanti saya yang ikut. Kalau justru kalau om pilih kanan, saya ke kiri, kalau om pilih kiri, saya ke kanan. Tetapi tidak, saudara. Lot melihat, ya ayat yang ke-10 dikatakan Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Ya, seperti tanah Mesir, seperti sampai ke Zoar dia melihat. Ya, dan ini terjadi sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Jadi perhatikan, jadi ayat yang ke-11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat di Sodom dan Gomora. Ya, saudara, ya lihat ya, dia berkemah di Sodom. Kita melihat di sini, saudara, ya Lot memilih pilihan-pilihan yang terbaik menurut pandangan matanya. Ya, dia memilih tanah itu walaupun itu bukan berarti ya bahwa jaminan berkat Tuhan ada di sana. Bukan apa yang dilihat mata kita seringkali. Ya, Tuhan itu bekerja dengan iman. Ya, sesuatu yang terlihat indah di depan belum tentu itu indah bagi kita sampai pada akhirnya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhanlah yang menentukan yang terbaik, saudara. Jangan tertipu oleh pandangan mata. Lot memilih mengambil bagian yang terbaik dari tanah itu, walaupun itu berarti dia akan tinggal dekat Sodom, kota yang sangat terkenal dengan dosa-dosanya. Perhatikan, ya Lot memilih yang indah, walaupun dia harus tinggal di dekat Sodom, kota yang terkenal dengan dosa percabulan, kenajisan dan keduniawian yang begitu hebat. Tapi Lot memilih itu karena terlihat indah. Memang, saudara, terkadang sesuatu yang indah di pandangan mata itu justru membinasakan. Perhatikan, ya sifat dari ketamakan Lot, melihat apa yang indah di depannya, tidak menghargai orang tua. Ya, lalu Lot memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan pamannya. Ya, dan juga dia tidak pikir soal keadilan, harusnya pamannya duluan yang memilih.
Saudara, hidup ini seringkali memberikan serangkaian pilihan bagi kita. Ya, kita juga dapat memilih yang terbaik dan kita bisa mengabaikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Tetapi ingat, pilihan semacam ini seperti yang ditunjukkan Lot dalam kehidupannya biasanya membawa kita dalam kesulitan dan juga bahkan kebinasaan, saudara. Karena itu ya, berhentilah melihat atau membuat pilihan-pilihan yang terlihat enak sesaat, tapi mulailah saudara minta petunjuk Tuhan. Ya, karena pilihan satu-satunya adalah ya kita mengambil pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan Lot memilih sesuatu yang terlihat enak, sesuatu yang terlihat ya menggiurkan pandangan mata walaupun dekat kota yang berdosa. Dia nggak peduli, saudara. Dan akhirnya ya Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan yang terlihat baik itu, dan akhirnya mereka berpisah di sana. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya, ingat saudara, tidak semua pilihan kita itu baik. Walaupun itu baik, kelihatannya kalau membawa kita kepada dosa, lebih baik jangan. Ya, ada Bu, saya ini dapat tawaran pekerjaan Bu, gajinya besar Bu. Ya, tapi di situ saya itu harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk apa? Hidup ini bukan hanya tentang yang terlihat indah, yang terlihat mewah, yang terlihat menyenangkan daging. Tetapi hidup ini soal bagaimana kita menyenangkan Tuhan, mengambil pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Bukan soal apa yang di depan mata yang terlihat baik. Kalau engkau disertai Tuhan, walaupun engkau tinggal di tempat yang kelihatannya tandus, asal bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah siang menjadi malam. Ya, orang Sodom itu sangat berdosa terhadap Tuhan, tapi Lot memilih berkemah di sana. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab, ya, kata firman Tuhan saudara di sana, ya, sebab ya, setelah mereka berpisah, seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan saudara, karena Lot sudah memilih sesuai keinginan dagingnya dan Abraham mengalah. Ya, Tuhan memberkati orang yang rendah hati dan mengalah. Bahkan Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan semua negeri itu kepada Abram dan juga keturunannya. Kita tahu apa yang terjadi dengan Lot, nanti kita akan baca di pasal berikutnya, pasal-pasal yang berikutnya. Akhirnya Lot ya kena penghukuman di Sodom ketika Tuhan menghukum kota itu. Ya, akhirnya Lot kehilangan semua tanah, semua yang dia miliki, bahkan dia kehilangan istri yang menjadi tiang garam ketika Tuhan menghukum kota itu. Hati-hati dengan pilihanmu. Belum tentu yang enak yang di depan mata itu adalah ya pilihan Tuhan. Ya, yang sesuatu kelihatannya tidak enak, bisa jadi itulah yang dari Tuhan. Abram dikatakan Tuhan, aku akan memberikan kepadamu. Ya, bahkan Tuhan berkata ayat yang ke-17 di sana dikatakan, ya, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Perhatikan, dimanapun Abram datang, begitu dia sampai, yang pertama dia lakukan mendirikan mesbah bagi Tuhan. Sekarang kita tahu kenapa Abram menjadi bapa orang percaya yang diberkati luar biasa. Karena Abram itu selalu mendirikan mesbah.
sesuatu. Tapi kita terus berdoa saudara ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun mesbah bagi Tuhan, itulah bagian kita hari-hari ini. Sehingga apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita berada dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, ada rasa aman, bahkan kematian pun merupakan keuntungan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mari tetap setia mencari Tuhan, tetap setia untuk terus membangun mesbah seperti Abraham, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Ya, kita melihat saudara, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Ya, dikatakan di sana, bahkan Tuhan bilang ayat 16, ya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi kita melihat ya janji firman Tuhan bagi Abram, dia menjadi bapa orang percaya. Termasuk kita ini adalah anak-anaknya Abram saudara. Secara rohani ya kita adalah anak-anak orang yang beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberkati hidup kita, pekerjaan kita. Tetaplah percaya. Hari-hari ini keadaan mau seperti apa, tetap tenang, kuasai dirimu. Ya, kuasai dirimu, katakan aku mau tetap tenang, ada damai, banyak menyanyi memuji Tuhan. Jangan galau, jangan stres. Hidup ini singkat, jangan mau dipermainkan oleh iblis. Saudara terus menaikkan pujian, terus memuji menyembah Tuhan, biar kita terus menyenangkan hati Tuhan. Jangan mau dipermainkan oleh iblis. Takut, khawatir, cemas, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Mari kita terus menyanyi memuji Tuhan apapun keadaan kita. Jangan kehilangan sukacita dan damai sejahtera, karena itu adalah ya kerajaan Allah di dalam hidup kita saudara. Mari kita mau tundukkan kepala malam ini, kita mau berdoa dan kita mau merenungkan firman ini. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup bahkan melawat kami. Engkau yang sanggup mengubah segala sesuatu. Kutuk menjadi berkat, malam menjadi siang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan kerjakan. Bahkan Engkau baik sampai malam ini Engkau masih menyertai kami, memperdengarkan suara-Mu lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar apa yang menjadi suara isi hati Tuhan. Terima kasih karena kami boleh terus membangun mesbah. Kami boleh terus mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami hidup dengan rendah hati, bijaksana, mengalah, sebab itulah yang terbaik. Hari-hari ini kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak mau tertipu dengan keadaan zaman. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tetap ada di hidup kami. Kami tidak mau cemas, galau, stres, pusing. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak terang yang mau terus hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, hidup damai bersama bergandeng tangan. Kami mempunyai Tuhan yang hebat. Biarlah kemenangan demi kemenangan kami raih. Ada damai sejahtera, sukacita di dalam rumah tangga kami Tuhan, supaya Tuhan disenangkan. Kami terus berjaga-jaga dalam iman. Apapun yang akan terjadi di hari-hari ini, kami bersyukur kami mengenal Tuhan. Itu lebih dari segala-galanya. Tuhan ajar kami bersyukur, karena masih banyak orang yang mungkin keadaannya lebih buruk dari kami hari-hari ini. Kami tidak mau menjadi orang yang takabur Tuhan, yang tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu ada. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Tetaplah setia, tetaplah bersemangat dalam Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah. Nyanyi memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel.